warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Kusmanilom dari IKP 1K dengan NIM 231110035. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi sistem persyarafan. Apa sih sistem persyarafan itu? Sistem persyarafan adalah serat-serat yang menghubungkan organ-organ tubuh dengan sistem syaraf pusat atau yakni otak dan sumsum tulang belakang, dan antara bagian-bagian sistem syaraf dengan lainnya. Jaringan persyarafan terdiri dari 3 bagian, yaitu 1. Neuron atau sel saraf, 2. Sel penyokong atau neurogia pada sel saraf pusat dan sel swan pada sel saraf tepi. Yang ketiga adalah mielin. Yang pertama, saraf neuron merupakan unit anatomis dan fungsional sistem persyarafan. Di dalam neuron terdapat badan sel dendrit untuk menghantarkan infus menuju badan sel, dan juga akson untuk menghantarkan infus keluar dari badan sel. Yang kedua adalah sel penyokong atau neuron pada sel saraf pusat dan sel swan pada sel saraf tepi. Terdapat 4 neurogia, yaitu mikrologia atau berperan sebagai fagosit. Yang kedua ependima berperan dalam produksi CSV. Astrosit berperan menyediakan nutrisi neuron dan mempertahankan potensial bioelektrik. Dan yang terakhir oligondrosit menghasilkan mielin pada sel saraf pusat yang merupakan selumbung neuron. Yang ketiga adalah mielin. Mielin adalah kompleks protein lemak berwarna putih yang menutupi tonjolan saraf. Mielin akan menghalangi aliran ion Na dan K melintasi membran neural. Anatomi persyarafan terbagi menjadi 2, yaitu sistem syaraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat meliputi otak dan sumsum tulang belakang atau medulla spinalis. Keduanya merupakan organ yang sangat lunak dan dengan fungsi yang sangat penting, maka perlu perlindungan. Yang kedua, sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi adalah sistem saraf di luar sistem saraf pusat untuk menjalankan otot dan organ tubuh. Otak terletak dalam rongga tengkorak atau kranium, berat 1-1,2 kg atau 2% berat badan. Dibungkus oleh 3 lapis selaput otak atau meningen. Di antara lapisan bagian dalam selaput ada cairan cerebrospinal atau CSS. Otak mempunyai 5 bagian utama, yaitu otak besar, otak tengah, otak kecil, sumsum sambung, dan jembatan Fallot. Berikut adalah gambar bagian otak. Lapisan membran meningen terbagi menjadi 3, yaitu durameter, terdiri dari 2 lapisan terluar bersatu dengan tengkorak sebagian endositum, dan lapisan lainnya sebagai durameter yang mudah dilepaskan dari tulang kepala. Di antara tulang kepala dengan durameter terdapat rongga epidural. Yang kedua, exinodeameter disebut demikian karena bentuknya seperti sarang laba-laba. Di dalamnya terdapat cairan yang disebut liquor cerebrospinalis, semacam cairan limfa yang mengisi sela-sela membran arachnoid. Fungsi selaput arachnoid adalah sebagai bantalan untuk melindungi otak dari bahaya kerusakan mekanik. Yang terakhir, piameter, lapisan terdalam yang mempunyai bentuk disesuaikan dengan lipatan-lipatan permukaan otak. Otak terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, otak besar. Otak besar mempunyai fungsi dalam pengaturan semua aktivitas mental, yaitu yang berkaitan dengan kepandaian atau inteligensi,
ingatan atau memori, kesadaran, dan pertimbangan terdiri dari 4 lobus. Yang pertama, frontalis, parietalis, temporalis, dan occipitalis. Di envalon terdiri 4 wilayah, yaitu talamus, subtalamus, epitalamus, dan hipotalamus. Yang kedua, otak tengah. Otak tengah terletak di depan otak kecil dan jambatan farol. Di depan otak tengah terdapat talamus dan kelenjar hipofisis yang mengatur kerja kelenjar endokrin bagian atas. Otak tengah merupakan lobus optikus yang mengatur refleks mata seperti penyempitan pupil mata dan juga merupakan pusat pendengaran. Yang ketiga, otak kecil. Sebelum mempunyai fungsi utama dalam koordinasi gerakan otot yang terjadi secara sadar, keseimbangan dan posisi tubuh, bila ada rangsangan yang merugikan atau membahayakan, maka gerakan sadar yang normal tidak mungkin dilaksanakan. Yang keempat, sumsum sambung. Sumsum sambung berfungsi menghantar impuls yang datang dari medula spinalis menuju ke otak. Sumsum sambung juga mempengaruhi jembatan refleksi fisiologi seperti detak jantung, tekanan darah, volume, dan kecepatan respirasi. Gerak alat pencernaan dengan sekresi kelenjar pencernaan. Selain itu, sumsum sambung juga mengatur gerak refleks yang lain seperti bersin, batuk, dan berkedip. Yang kelima, jembatan farol. Jembatan farol berisi serabut saraf yang menghubungkan otak kecil bagian kiri dan kanan, juga menghubungkan otak besar dan sumsum tulang belakang. Di sini terdapat premotosit yang mengatur gerakan pernafasan dan refleks. Medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang dilindungi oleh tulang belakang atau tulang punggung yang keras. Tulang punggung terdiri dari tiga ruas. Fungsi utamanya adalah sebagai pusat gerak refleks. Sistem saraf tepi. Saraf tepi adalah sistem saraf di luar sistem saraf pusat untuk menjalankan otot dan organ tubuh. Tidak seperti sistem saraf pusat, sistem saraf tepi tidak dilindungi tulang, membiarkannya rentan terhadap racun dan luka mekanis. Sistem saraf tepi terbagi menjadi 2, yaitu satu saraf somatik dan saraf otonom. Yang pertama, sistem saraf somatik. Sistem saraf somatik adalah komponen sistem saraf tepi yang berhubungan dengan pengendalian gerakan tubuh secara sukarela melalui penggunaan otot rangka. Sistem saraf tepi terdiri dari 43 segmen saraf yang berbeda, 12 pasang saraf kranial dan 31 pasang saraf tulang belakang yang membantu kita melakukan fungsi sehari-hari. Sistem saraf somatik terdiri dari saraf aferen atau sensorik dan eferen atau motorik. Yang kedua, sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom merupakan komponen sistem saraf tepi yang mengatur proses fisiologis tak sadar maupun detak jantung, tekanan darah, pernafasan, pencernaan, dan gairan seksual. Ini berisi 2 divisi anatomi yang berbeda, simpatik dan parasimpatik. Sistem simpatik. Sistem simpatik adalah sistem untuk mengatur respon tubuh saat terjadi ancaman atau stres. Sistem simpatik terletak di dalam koluma vertebral dan berhubungan bersambung dengan sumsum tulang belakang melalui serabut saraf. Yang kedua, sistem parasimpatik. Sistem parasimpatik sistem untuk mengalir organ dalam tubuh agar dapat bekerja secara optimal dan rileks atau rest dan dis. Sistem parasimpatik terdapat bagian-bagian, yaitu pertama mengecilkan pupil, yang kedua menstrimulasi aliran ludah, yang ketiga memperlambat denyut jantung, yang keempat memperbesar bronkus, yang kelima menstrimulasi sekri kelenjar pencernaan, yang kelima mengurutkan kantung kemih.
Yang kedua, sistem simpatik terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, memperbesar pupil. Yang kedua, memperlambat aliran ludah, mempercepat denyut jantung. Keempat, mengecilkan bronkus. Yang kelima, menghambat sekresi kelenjar pencernaan. Yang kelima, menghambat kontraksi kantung kemih. Fisiologi persyarafan terdapat bagian-bagian. Yang pertama, kesadaran, adanya interaksi yang akurat. Kedua, hemisfer dengan batang otak. Yang kedua, fungsi motorik diurus oleh hemisfer yang berseberangan. Contoh pergerakan sisi kanan tubuh diurus oleh hemisfer kiri. Yang ketiga, fungsi sensibilitas juga diurus oleh hemisfer yang berlawanan. Contoh sensasi sisi kiri tubuh diurus oleh hemisfer kanan. Yang keempat, koordinasi. Organ utamanya adalah otak kecil, juga diurus oleh hemisfers yang berseberangan. Yang kelima, fungsi luhur, yang termasuk adalah bahasa, memori, kalkulasi, emosi, eksekusi, dan lain-lain. Mekanisme penghantar impuls. Membran plasma dan selumbung sel membentuk membran semi-permeable yang memungkinkan difusi ion-ion tertentu melalui membran ini, tetapi menghambat ion-ion lainnya. Dalam keadaan istirahat, ion-ion K+ berdifusi dari sitoplasma menuju cairan jaringan melalui membran plasma. Permeabilitas membran terhadap ion kalsium juga jauh lebih besar daripada permeabilitas terhadap Na+, sehingga aliran keluar pasif ion kalsium plus juga lebih besar daripada aliran protein tanpa sekitar 80 mV yang dapat diukur di sepanjang membran plasma, karena bagian dalam membran lebih negatif daripada bagian luar. Protein ini dikenal sebagai potensial istirahat. Yang terakhir adalah fungsi saraf. Fungsi saraf terbagi menjadi 12, yaitu 1. Saraf nervus olfactorius. Yang kedua, saraf nervus opticus. Yang ketiga, saraf nervus oculomotorius. Yang keempat, nervus trochlearis. Yang kelima, nervus trigeminus. Yang keenam, nervus abducens. Yang ketujuh, nervus facialis. Yang kedelapan, nervus vestibulolaris. Yang kesembilan, nervus glomeruli. Yang ke-10 nervus vagus. Yang ke-11 nervus aqueous. Yang ke-12 nervus hippocampi. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.